Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji, ini jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang radio Rojak. Tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Kalau ada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang tidak sepemahaman dengan kita, mengatakan misalnya yang tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak cinta Nabi, tidak suka sholawat, tidak mengagungkan sirah Nabi, ya sesat dan bla bla lain sebagainya, maka jangan marah dulu ya, jangan marah. Kemukakanlah apa yang ilmu yang sampai kepada Anda, ya. Kemukakanlah ilmu yang sampai kepada Anda tentunya, ya. Jangan langsung main vonis, apalagi mencela, ya, memaki sumpah serapah, ya. Subhanallah, jangan seperti itu. Maka kemukakanlah dengan hikmah, dengan akhlak. Kemukakan pemahaman Anda, ya. Maka sama kalau ada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang mengatakan ini syirik, ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini bid'ah, ya, musik haram misalnya, ya. Anda yang tidak sepemahaman dengan mereka, jangan marah dulu dong, ya, sama. Kenapa? Karena boleh jadi ya, yang mengatakan ini bid'ah itu bid'ah, ya, boleh jadi mereka yang benar gimana? Kalau ternyata mereka yang benar gimana? Berarti Anda menafikan kebenaran, ya. Maka kemukakanlah, sama, kemukakanlah, ya, pendapat dan pemahaman Anda, ya. Duduk bersama dengan akhlak, ya, tabayun. Maka ini mengatakan seperti ini mengatakan seperti ini, ya. Saling berdakwah. Intinya lakukanlah atas nama dakwah. Kalau sudah mentok, ya, sudah legowo dan berlapang dada. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Jangan langsung emosi, main vonis, wah, kayaknya kamu punya surga sendiri, ya, punya kapling di surga dan lain sebagainya, ya. Dan banyak lagi, ya. Katakanlah dengan, ya, hikmah. Ajak teman Anda bertabayun, duduk bersama, kemukakan masing-masingnya, saling mengemukakan pendapatnya, pemahamannya. Kalau sudah mentok, ya, sekali lagi, kalau sudah mentok, maka legowo berlapang dada, ya. Maka itu adalah finishnya. Siapa yang ikut kemari, silahkan. Siapa yang juga ikut kemari, juga silahkan. Maka ini adalah konsekuensi dakwah. Rugi, ya. Orang yang berbuat ini itu kita celah, kita maki, sumpah serapah, apalagi masuk di situ Pak kebun binatang, subhanallah, ya. Kita rugi, berdosa, ya enggak? Berdosa, sangat rugi. Ataupun mungkin kita langsung, ya, terlalu jauh menuduh ini itu, ya. Contohnya saja misalnya dituduh merampas masjid, ya. Dituduh menggusur masjid, ya, mengambil alih masjid dan lain sebagainya. Maka tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ya, tuduhan-tuduhan seperti ini tentunya masih diuji, ya. Masih perlu diuji kebenarannya. Subhanallah, ya. Kalau tidak benar, waduh, bahaya, ya.
apalagi sekarang ngomong di medsos, seluruh seantero dunia mungkin menyaksikannya. Ya, bagaimana pertanggungjawaban Anda dengan apa yang telah keluar dari lisan Anda yang tentunya masih perlu untuk ditinjau kebenarannya? Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu, saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji, ini jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Roja. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji, di sini satu, sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, ada dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji, ini waduh, ini kurang ajar, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Salafi Wahabi itu suka mencomot masjid orang. Justru sebenarnya yang seperti itu tidak ada bukti. Yang ada adalah teman-teman atau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf diundang di masjid-masjid kaum muslimin karena orang melihat keilmuan. Ustadz dari Madinah, ustadz dari Mekah lulus, kemudian dikenal di masyarakat. Masyarakat mengenal kok ilmunya jelas, ada dasar, ada dalil, kok ilmiah, kok lebih menarik. Mohon maaf, harus diakui juga sebagian ustadz salaf itu sangat menarik untuk didengarkan, bahkan oleh orang awam. Diundanglah mereka ke dalam masjid kaum muslimin. Lalu orang-orang tertarik, lama-lama orang meminta, tolong itu lagi. Kapan ustadz yang kemarin? Itu ustadznya bagus, tolong dijadwalkan rutin. Lama-lama kaum muslimin yang ada di situ semakin suka melihat penampilannya seperti apa, diikuti. Seperti gini kan, bajunya gamis. Besok-besok sekretaris masjidnya pakai gamis. Bendahara masjidnya lama-lama pakai gamis. Ketua dakwahnya yang tadinya nggak ada jenggot ikut berjenggot. Akhirnya lalu seolah-olah
takmir masjid yang ada itu mengikuti ustadz yang sudah diundang dari kalangan salafi ini, dan lama-lama image-nya adalah masjid ini diambil oleh salafi. Salafi itu nggak seperti itu. Saya di Balikpapan, sebagian teman-teman takmir masjid yang umum, yang memang itu masjid perumahan, saya bilang sama mereka, karena antum sekarang jadi takmir tidak bermakna semuanya antum jadikan salafi. Mohon maaf. Kenapa? Kita harus sadar diri, ini masjid dibangun dengan dana masyarakat umum. Nggak bisa antum langsung sporadis ini ngambil semuanya gitu. Jangan. Biarkan dakwah itu mengalir tanpa antum paksakan. Nanti masyarakat akan melihat, ini loh lapak-lapak jualan dakwahnya. Ini lapaknya PS, ini lapaknya G, ini lapaknya salafi, ini lapak ini lapaknya tadi. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, saya ngomong gitu sama teman-teman. Justru tidak seperti sebagian orang yang ini masjid dibangun bersama, tiba-tiba dikasih plang hijau. Paham kan maksud saya? Langsung jadi masjidnya. Dipasangi gelangan yang merupakan ikon ibadahnya. Maaf, tas misalnya. Yang tadinya mungkin di sebagian masjid tidak ada, dipasang-pasangin lalu akhirnya berubah menjadi masjid satu warna. Justru salafi menghindari yang seperti itu. Salafi itu ingin dakwahnya diterima apa adanya tanpa dipaksa.